Menantu Super Han San Qian. Bab 6281, Hari yang Cerah. Saat utusan khusus itu mundur, kepala aula tua itu tiba-tiba menampakkan seringai yang sangat menyeramkan. Melihat ini, Sulong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh kepala aula tua itu. Dan hampir pada saat ini, utusan khusus itu terbatuk sedikit di antara kerumunan. Kepala aula tua itu juga mengerti dan tersenyum tipis, lalu tiba-tiba berteriak keras, "Minggir!" Wow! Begitu kata-kata itu terucap, kobaran api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyala di sekeliling. Di tangan para prajurit di pinggiran, mereka semua menggunakan energi sejati mereka untuk memaksa kobaran api asteris, dan saat mereka melakukannya secara serempak, tiba-tiba, banyak lingkungan sekitar yang menyala. Namun, ini belum digali. Pada saat ini, masih banyak murid elit yang terbang di udara kecil setinggi lebih dari 10 meter. Mereka juga terbang dengan kobaran api di tangan mereka. Pada saat ini, hampir semua lingkungan sekitar sangat menyilaukan dan terang di bawah penerangan seperti itu. Segala sesuatu di dekatnya berada di bawah cahaya api, dan tidak ada yang bisa lolos. Haha, ketua aula tua itu memang pantas menjadi ketua aula tua. Dia benar-benar memikirkan cara ini untuk menghadapinya. Hebat, sungguh sangat hebat. Api yang dikirim ketua aula tua untuk membakar hampir dapat menerangi ratusan meter ruang dalam sekejap. Karena api yang tiba-tiba ini, Han San Qian dan Guai Niu, yang bersembunyi di kejauhan, tidak sepenuhnya terkena api, tetapi mereka juga memperlihatkan separuh tubuh mereka. Justru karena separuh tubuh mereka inilah keberadaan mereka sepenuhnya terungkap. Han San Qian, sembunyi, teruslah bersembunyi. Melihat Han San Qian dan yang lainnya, utusan terkemuka itu tiba-tiba mencibir dan berteriak dengan arogan. Han San Qian dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu pintar sehingga dia akan menggunakan metode ini untuk langsung mengungkapkan dirinya. Hanya saja tempat di sini terlalu besar. Mudah bagi orang untuk tersesat setelah masuk. Dan karena tempat ini terlalu asing, Han San Qian tidak berani membawa semua orang terlalu dalam ke dalamnya tanpa berpikir. Han San Qian tersenyum pahit, lalu berbalik dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Aku tidak berencana untuk bersembunyi, siapa yang bilang aku akan bersembunyi?" Di belakangnya, Guai Niu dan yang lainnya juga berbalik dan menemani Han San Qian. Kamu masih saja keras kepala, Han San Qian, kamu harus memberi kami beberapa nasihat." Utusan utama berkata dengan nada sarkastis. "Benar sekali, kamu berpura-pura memiliki beberapa trik di depan kami tadi, tetapi kamu melarikan diri sedetik kemudian. Han San Qian, kamu setidaknya seorang manusia, tetapi kamu seperti penjahat, menggunakan beberapa cara tercela di mana-mana. Tetapi, sayangnya, tidak peduli berapa, itu sebenarnya tidak berguna. Sampah kecil akan selalu menjadi sampah kecil, bagaimana mungkin di atas panggung, jadi mengapa menggunakan ini dalam situasi seperti ini?" Han San Qian tidak marah, dia membiarkan mereka memarahinya, dan dia hanya mengangguk secara simbolis, yang berarti bahwa apa yang kamu katakan benar, bagaimanapun, kamu hanya harus bahagia. Kamu adalah Han San Qian. Kepala aula tua bertemu Han San Qian untuk pertama kalinya, dan dia terkejut dan senang melihat bahwa dia masih sangat muda. Tentu saja, dia terkejut bahwa Han San Qian dapat menyebabkan masalah besar di aula mereka di usia yang begitu muda, dan dia juga senang bahwa Han San Qian masih muda. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Melihat usiamu, kau seharusnya menjadi kepala aula mereka. Oh, jarang sekali mereka benar-benar mengalahkanmu. Apa, tidak tahan dengan kegagalan ini? Jadi kau terburu-buru untuk melompat keluar. Han San Qian, jangan bersikap sembrono di depan kepala aula kita. Utusan utama itu memarahi dengan dingin. Kepala aula tua itu juga tidak marah. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, memberi isyarat kepada utusan utama untuk tidak bersemangat. "Ya, aku adalah pemimpin mereka dan kepala aula tua mereka." Kepala aula tua itu berkata sambil tersenyum. Han San Qian mengangguk, ini benar-benar berbeda. Mereka benar-benar mengirim orang untuk menyerang kita saat ini. Ini di luar dugaanku. Aku harus mengakui bahwa kau memiliki sesuatu dan aku tidak siap. Terima kasih atas pujianmu.
Aku sudah tua, dan tubuhku mungkin tidak sebagus dulu, tetapi otak dan pengalamanku lebih kaya. Kepala aula tua itu juga menanggapi dengan senyum tenang. Han San Qian tersenyum, setiap gerakan yang kamu lakukan sebenarnya sangat bagus. Sayang sekali kamu tidak membawa orang untuk mengejar kita sampai ke tempat seperti ini. Bab 6282 lihat di belakangmu. Oh, begitukah? Kepala istana tua itu sama sekali tidak menanggapi perkataan Han San Qian dengan serius. Dia sudah memaksa Han San Qian sampai ke titik ini dan bahkan sudah mengetahui lokasi persisnya. Apa yang harus dia takutkan? Han San Qian, kamu benar-benar keras kepala. Sudah sampai pada titik ini. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk terus berdebat dengan kami. Benar sekali. Kamu mencoba menipu dan melarikan diri, tetapi kami mengetahuinya. Sekarang kami telah menangkapmu. Jika aku jadi kamu, aku akan sangat malu sampai-sampai ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Han San Qian menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Aku selalu tahu bahwa kebenaran itu menyakitkan, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan. Namun, itu tidak masalah. Mereka yang tewas adalah orang-orangmu, bukan orang-orangku. Mengapa aku harus mengkhawatirkannya? Setelah mendengar ini, bahkan Sulong, yang biasanya memiliki temperamen yang baik, tidak dapat menahan tawa. Han San Qian, meskipun kita adalah musuh dan lawan. Aku selalu menghormatimu karena kamu cerdas dan cakap. Namun, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Dan orang-orang kita terbunuh dan terluka. Aku ingin bertanya kepadamu, apa yang kamu gunakan untuk menyebabkan korban di antara prajurit kita? Mengandalkan mulutmu. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, penuh dengan penghinaan terhadap Han San Qian. Mungkin dia begitu pandai berbicara sehingga dia benar-benar dapat menyebabkan kita kerugian yang tak terkira pada akhirnya. Aduh, berhenti bicara. Aku merasa seperti ditusuk di dada. Aduh, sangat sakit. Saat dia mengatakan itu, seseorang benar-benar berpura-pura kesakitan karena dihantam oleh pedang tak terlihat. Aktingnya begitu realistis sehingga tampak seperti benar-benar terjadi. Sial, aku juga ditusuk oleh pedang. Han San Qian sangat kuat. Dia memiliki kekuatan. Aku sangat takut. Apakah Han San Qian akan membunuhku dengan mulutnya selanjutnya? Mereka menggoda, mengejek, dan penuh dengan penghinaan. Mereka benar-benar menganggap Han San Qian sebagai lelucon, tetapi hanya Han San Qian yang masih tidak memiliki fluktuasi emosional. Dia hanya memandang sekelompok orang itu dengan geli. Sepertinya dia memandang mereka seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Setelah sekitar beberapa menit, orang-orang ini menghentikan tindakan mereka. Kepala aula tua itu tersenyum dan berkata dengan lembut, Han San Qian, kurasa aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Kau melihat semuanya, kan? Han San Qian mengangguk, aku melihatnya. Sekelompok badut beraksi di hadapanku. Meskipun akting mereka sangat buruk dan sangat menarik perhatian, menontonnya tanpa membayar adalah pilihan yang baik untuk menghilangkan kebosanan. Dasar anjing, menurutmu siapa badut itu? Sial, kau badut yang sebenarnya, tidakkah kau tahu? Kau bahkan tidak buang air kecil dan melihat ke cermin untuk melihat betapa miskinnya dirimu. Ada dua kata kegagalan besar yang tertulis di dahimu, tidakkah kau melihatnya? Kau telah dikepung oleh kami. Kau tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tidak bisakah kau melihat situasinya dengan jelas? Han San Qian menggelengkan kepalanya, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Maaf, kurasa aku benar-benar tidak punya apapun untuk melarikan diri. Orang-orang yang harus melarikan diri adalah kamu, bukan aku. Sulong mengerutkan kening, Han San Qian, apa yang kamu bicarakan? Kita melarikan diri. Tetua keempat tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, aku ingin bertanya, dari apa kita harus melarikan diri? Han San Qian tersenyum tipis, baiklah, karena kamu bertanya dengan tulus, maka aku akan memberitahumu jawabannya. Aku tidak tahu apakah kamu melihat bahwa aku terlalu bersemangat, jadi matamu selalu menatapku. Singkatnya, kamu tampaknya telah mengabaikan sesuatu yang penting. Tidak masalah, sekarang belum terlambat. Han San Qian tersenyum dan berkata, matanya dengan jelas melihat ke belakang Sulong dan pasukan lainnya, lihatlah sekelilingmu lebih banyak,
dan setelah kamu membuka matamu sedikit, kamu secara alami akan tahu apa yang aku bicarakan, dan kamu secara alami akan tahu bahwa kamu harus melarikan diri. Han Sanqian menunjukkan seringai jahat dan puas di wajahnya. Senyum seperti ini tidak bisa dipalsukan sama sekali. Orang-orang yang dipimpin oleh Sulong segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Detik berikutnya, mereka melihat sekeliling dengan panik. Sekilas, mereka benar-benar tidak menemukan apapun. Mereka mengira Han Sanqian berbohong kepada mereka lagi, tetapi pada pandangan kedua, mereka menemukan masalah dan hal-hal yang tersembunyi di sekitar mereka. Tiba-tiba, semua orang membuka mata lebar-lebar dan menunjukkan ekspresi panik. Bab 6283 Selamat datang di neraka. Di ujung semuanya, di persimpangan cahaya dan kegelapan, sepasang mata bersembunyi di dalamnya, menatap mereka dengan saksama. Mata ini, seperti serigala dan harimau, seperti iblis dan hantu, bersinar dengan cahaya hijau dan cahaya merah, tetapi semuanya haus darah. Karena posisi benda-benda ini terlalu istimewa, jika Anda tidak melihat dengan saksama, sebenarnya sulit untuk melihat keberadaan mereka. Bahkan bawahan yang paling marginal pun tidak menyadari keberadaan mereka. Pertama-tama, mereka datang tanpa gerakan apapun. Tidak ada yang tahu kapan mereka datang, dan tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka berada di sana. Kedua, semua benda ini tersembunyi di persimpangan cahaya dan kegelapan. Faktanya, posisi ini sebenarnya adalah titik buta yang sangat besar. Sulit bagi Anda untuk melihat hal-hal dengan jelas di sekitar sini. Melihat benda-benda ini, pasukan pria berpakaian hitam, yang tadinya tidak panik sama sekali, benar-benar panik. Mereka secara tidak sadar berbalik untuk menghindarinya, dan kemudian secara kolektif bertahan di luar. Saat orang-orang berpakaian hitam itu bergerak, posisi cahaya itu benar-benar berbeda lagi, begitu cepat, benda-benda ini juga sepenuhnya muncul di bawah cahaya itu. Ada serigala abu-abu hijau, begitu banyak jumlahnya sehingga kulit kepala semua orang mati rasa. Menurut perkiraan awal, setidaknya ada beberapa ribu dari mereka, dan setiap serigala memancarkan aura hitam samar. Mereka memamerkan taring mereka, membuat mereka tampak seperti serigala dari neraka, sangat menakutkan. Apa ini? Kemunculan serigala biru yang tiba-tiba jelas membuat pria berpakaian hitam itu takut. Sulong dan yang lainnya juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka dikelilingi oleh sejumlah besar serigala tanpa terlihat. Han Sanqian, apa yang kamu lakukan? Utusan utama berteriak dengan marah dan berbalik untuk menanyai Han Sanqian. Namun, karena kemunculan serigala, sudut cahaya yang diberikan oleh sisi mereka juga berubah, dan posisi Han Sanqian dan yang lainnya tidak diterangi selama proses ini. Sekarang ketika mereka menstabilkan situasi dan ingin memarahi Han Sanqian, ketika mereka menyinari lampu di sana, tidak ada jejak Han Sanqian dan yang lainnya. Han Sanqian telah memanfaatkan kesempatan langka itu dan bersembunyi di kegelapan bersama anak buahnya. Sebenarnya, bagaimana? Mungkin gemetar, dan bagaimana mungkin sesuatu seperti roda bulan api langit bisa meleset? Han Sanqian tidak pernah berpikir untuk menyerang mereka sejak awal. Han Sanqian juga tahu bahwa jika dia hanya mengandalkan serangannya sendiri, tidak mungkin menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada mereka jika dia ingin menyerang secara diam-diam. Tujuan Han Sanqian melakukan itu sebenarnya sangat sederhana. Dia sengaja membuat suara dan cahaya, lalu memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik semua hal yang mungkin tersembunyi di bawah tanah. Begitu hal-hal itu datang, itu akan menjadi kesempatan yang baik bagi Han Sanqian untuk melarikan diri. Jumlah mereka hanya sedikit, dan targetnya tidak bisa dikatakan kecil, tetapi setidaknya dibandingkan dengan puluhan ribu orang berpakaian hitam, Han Sanqian dan yang lainnya sangat kecil sehingga mereka hampir bisa diabaikan. Dan itu sudah cukup. Tepat saat serigala-serigala itu mengepung mereka, sasaran mereka terutama difokuskan pada orang-orang berpakaian hitam. Han Sanqian dan anak buahnya tidak sepadan dengan perhatian para serigala. Mungkin bagi para serigala, memakan Han Sanqian dan anak buahnya tidak cukup untuk mengisi gigi mereka, tetapi berbeda bagi orang-orang berpakaian hitam. Itu adalah pesta yang sesungguhnya bagi para rakus. Melihat Han Sanqian menghilang untuk pertama kalinya, sang pemimpin sangat marah hingga ia menggertakkan giginya. Sialan, Han Sanqian sudah pergi.
Mungkinkah serigala-serigala ini adalah penyergapan bajingan ini untuk kita? Sialan, kita jatuh ke dalam perangkap lagi. Kalimat ini membangunkan semua orang lagi. Sulong dan yang lainnya semuanya sedikit terkejut. Meskipun ekspresi kepala aula tua itu tidak berubah, matanya luar biasa serius. Ia tahu betul bahwa serigala-serigala di depannya ini tampaknya sangat rumit. Bab 6284, Serigala Biru tak terkalahkan. Namun, kini mereka tidak punya pilihan lain. Serigala-serigala biru itu memamerkan taring mereka, menggeram marah, dan memiliki kebencian yang ganas di mata mereka. Jelas, di hadapan kelompok serigala biru ini, mereka bukan hanya musuh, tetapi juga mangsa. Saat ini, mereka tidak bisa lagi membahas trik apa yang dimainkan Han San Qian, tetapi harus fokus pada cara keluar. Semuanya, hati-hati. Dia meraung marah, dan semua orang di tim segera menarik senjata mereka dan menanggapi dengan dingin. Puluhan ribu senjata langsung menyala, dan dalam sekejap, momentumnya meledak, tidak kalah dengan serigala-serigala biru di sisi yang berlawanan. Raungan. Menghadapi provokasi seperti itu, kawanan serigala biru tidak membuat konsesi apapun, dan meraung marah. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan untuk sementara waktu, tidak ada yang menyerah kepada siapapun, dan tidak ada yang ingin ditindas oleh siapapun. Raungan. Saya tidak tahu serigala mana yang meraung lebih dulu, dan kemudian seluruh kawanan serigala menerkam semua orang. Bagi hewan berdarah dingin seperti serigala, mereka tidak memiliki rasa takut, hanya pertempuran sengit dalam kelompok. Mungkin serigala biasa akan takut dengan kekuatan musuh, tetapi kelompok serigala biru ini sama sekali tidak takut. Hanya ada satu hal yang tertulis di mata mereka, yaitu bertarung. Pertarungan gila yang melampaui segalanya. Bagi mereka, itu adalah hidup atau mati mereka. Pertarungan antara kedua belah pihak sudah dekat. Serigala-serigala itu sangat ganas. Tentu saja, begitu pertarungan dimulai, mereka benar-benar memasuki mode gila. Mereka menggigit siapapun yang mereka lihat. Cakar dan taring mereka seperti sepasang senjata mematikan. Ketika mereka bekerja sama, mereka sangat gila. Orang-orang berbaju hitam hampir tidak sebanding dengan serigala biru ketika mereka bertarung sendiri atau dalam tim kecil. Kerja sama tim serigala kecil itu sangat kuat. Dan gerakannya sangat cepat sehingga orang-orang berbaju hitam bahkan tidak bisa bereaksi. Dan mereka langsung dicabik-cabik oleh serigala biru. Namun, orang-orang berbaju hitam itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Kemampuan individu mereka yang hampir tidak dapat diterima, ditambah dengan keunggulan jumlah mereka yang besar, masih memungkinkan mereka untuk bergerak dengan mantap dalam tata letak keseluruhan. Han San Qian, bersama sapi aneh dan yang lainnya, telah bersembunyi dalam kegelapan lagi. Faktanya, ketika serigala-serigala itu muncul, mereka juga diikuti oleh beberapa serigala biru. Bagaimanapun, Han San Qian dan yang lainnya juga terkena cahaya, jadi wajar saja mereka akan menarik perhatian serigala. Namun, target Han San Qian terlalu kecil, jadi dia tidak bisa menarik perhatian beberapa serigala. Dengan kultivasi Han San Qian, sebenarnya cukup mudah untuk menghadapi beberapa serigala hijau, dan itu bisa diselesaikan hampir tanpa usaha. Saudaraku, tipu dayamu benar-benar murahan. Setelah, kami tidak menghabiskan tenaga untuk langsung menyelesaikan pengepungan pria berpakaian hitam terhadap kami. Selain itu, ada orang yang membantu kami menghadapi serigala hijau ini tanpa mengeluarkan tenaga. Jika Han San Qian dan yang lainnya turun sendirian, maka kelompok serigala hijau ini jelas membutuhkan mereka untuk menghadapinya sendiri. Kelompok pria berpakaian hitam ini begitu besar sehingga sangat sulit untuk menghadapinya. Jika itu Han San Qian dan beberapa orang, hanya memikirkannya saja akan membuat orang sangat pusing. Tetapi kedua kepala besar itu tidak membutuhkan mereka untuk bekerja keras sekarang. Dan semua ini berasal dari strategi Han San Qian. Saya juga mengakui bahwa jurus Anda ini memang murahan, tetapi saya sangat menyukainya. Sapi aneh itu tertawa konyol. Memecahkan dua masalah yang paling sulit dengan begitu mudah adalah sebuah kejeniusan. Han San Qian tersenyum, sama sekali tidak bangga, tidak apa-apa, ini hanya masalah berpikir lebih banyak. Tentu saja, itu juga tergantung pada kerja sama musuh. Han San Qian tidak memiliki rencana atau niat dalam hal ini sebelumnya,
tetapi orang-orang berpakaian hitam itu muncul. Harus diakui bahwa ketika Han Sanqian pertama kali melihat mereka, dia memang sedikit panik. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang begitu lama Han Sanqian membuat kesalahan penilaian yang begitu serius. Jadi Han Sanqian juga tidak siap dan menanggapi dengan sangat tergesa-gesa. Namun, Han Sanqian, yang sudah tenang, dengan cepat menemukan cara untuk memecahkannya, yang merupakan drama yang luar biasa sekarang. Bahkan, Han Sanqian sendiri tidak dapat menahan perasaan sedikit bersemangat dengan pengaturannya. Tentu saja, niat Han Sanqian jelas bukan hanya itu, dia memiliki niat yang lebih dalam. Bawah tanah tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan di dalamnya, dan sekarang. Bab 6285 Kalian benar-benar orang baik. Seseorang akan membantuku menguji kedalamannya. Orang-orang berpakaian hitam itu cukup kuat, dan aku pernah bertarung dengan mereka sebelumnya. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa aku tahu kekuatan absolut mereka, setidaknya aku selalu memiliki sedikit gambaran. Oleh karena itu, dengan menggunakan mereka untuk menguji, Han Sanqian juga dapat mengetahui seberapa kuat kekuatan bawah tanah itu. Uji coba gratis, betapa hebatnya. Mari kita duduk saja di gunung dan menyaksikan harimau-harimau itu bertarung, tetapi ingat, tetaplah bersikap tenang dan cobalah untuk tidak membuat suara apapun selama proses ini, agar tidak menarik perhatian apapun. Han Sanqian berbisik. Beberapa orang semuanya tersenyum, lalu mengangguk tanpa suara. Sekelompok orang mengintai dalam kegelapan, diam-diam mengamati segala sesuatu di tempat kejadian. Serigala-serigala itu ganas dan sangat putus asa. Serangan berturut-turut menyebabkan banyak korban pada orang-orang berpakaian hitam itu. Taring mereka seperti taring harimau. Begitu digigit oleh mereka, sepotong besar daging akan terkoyak hidup-hidup, dan pembuluh darah di dalamnya secara alami akan terkoyak dalam sekejap. Darah mengalir deras seperti air mancur. Para pria berpakaian hitam juga mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk menekan serigala. Mereka menebas serigala dengan pedang mereka dan membunuh serigala biru satu per satu. Namun, situasi saat ini tidak baik. Meskipun para pria berpakaian hitam tampaknya memiliki keuntungan tertentu, mereka sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang dengan visi strategis seperti Han Sanqian. Karena di permukaan, sebenarnya tidak ada masalah. Semuanya hanya tebakan. Dari posisi tersebut, tempat-tempat di mana serigala biru bergegas keluar hampir semuanya dari gelap ke terang. Tidak ada yang salah dengan ini sendiri, tetapi yang menakutkan adalah sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sial, ada yang salah. Setelah bertarung beberapa saat, Sulong mengerutkan kening dan berteriak pada kepala aula tua di sampingnya. Meskipun situasi saat ini tidak buruk, bagi komandan, dia tidak bisa hanya mengurus untung dan rugi di depannya. Kepala aula tua itu juga mengerutkan kening. Dia tahu apa yang dibicarakan pihak lain. Apakah serigala biru sulit dihadapi? Sangat sulit dihadapi. Apakah mudah dihadapi? Mudah untuk dihadapi, tetapi ini bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah apakah kelompok hal ini akan berakhir. Serigala biru yang keluar dari kegelapan sebenarnya memiliki titik buta yang besar di arahnya, yang berarti semua orang bingung tentang berapa banyak pasukan yang dimiliki musuh dan berapa lama pertempuran akan berlangsung. Sama sekali tidak diketahui. Dan seperti yang kita semua tahu, yang tidak diketahui sebenarnya adalah yang paling menakutkan. Bagaimana jika kawanan serigala ini berjumlah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu orang? Pasukan akan terseret ke dalam perang gesekan yang besar oleh kawanan serigala. Pada saat itu, bahkan jika mereka nyaris menang, itu sebenarnya tidak ada artinya. Karena masih ada Han Sanqian, jadi pada saat itu, jalang ini pasti akan menemukan cara untuk meraup keuntungan. Dengan cara ini, mereka akan menjadi kambing hitam. Jadi, sebagai komandan, bagaimana mereka tidak cemas? Mereka membutuhkan waktu yang jelas dan perkiraan akhir perang. Tidak mungkin, tunggu saja dulu. Kepala aula tua berteriak dengan suara rendah, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya dan langsung memanggil kepala utusan di sebelahnya. Kepala aula tua, apa yang Anda inginkan? Kepala utusan berkata dengan hormat. Kita tidak bisa terus berperang seperti ini.
Anda harus membawa pasukan Anda dan berjuang keluar dari belakang kami. Setelah itu, cari cara untuk mengetahui situasi di belakang. Jika memungkinkan, sebaiknya kita cari tempat yang dekat dengan tembok untuk kita gunakan sebagai medan perang baru. Baiklah. Aku akan segera membawa orang ke sana. Tunggu sebentar. Tuan Istana Tua, apakah Anda punya instruksi lain? Atur sekelompok pasukan sesegera mungkin dan persiapkan penerangan. Apakah Anda menemukan medan perang baru? Saya ingin Anda menerangi sekelilingnya sesegera mungkin. Tetapi Tuan Istana Tua, jika demikian, bukankah pasukan kita akan terekspos dan menarik lebih banyak musuh untuk mengepung kita? Tuan Istana Tua mengerutkan kening dan berteriak, bodoh, kita melawan serigala-serigala ini seperti ini, apakah menurut Anda suaranya kecil? Tidak ada bedanya. Sebaliknya, setelah penerangan, itu akan membantu kita melihat situasi di lapangan dengan jelas dan membuat rencana yang bermanfaat bagi kita. Utusan utama menepuk kepalanya. Dia benar-benar lupa ini, baiklah, aku akan segera membuat pengaturan.